Ya baik, peserta UPLS yang kami kasih dan kami hormati. Sekarang kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu profil sekolah. Ya, dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Kepala Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Toraja Utara. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada rekan moderator yang memberi kesempatan kepada saya untuk membawakan materi tentang profil sekolah. Tentu dari awal ini saya memperkenalkan diri. Saya sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 2 Toraja Utara. Tentu kita perlu mengenal lebih jauh sebagai kepala sekolah. Ini biodata saya, ya, peserta MPLS yang saya kasihi, saya hormati, dimanapun mereka berada di rumah. Sebagai kepala sekolah ada beberapa profil saya menyangkut biodata. Yang pertama, saya namanya Yusuf Kalu, SPD MM. Pengalaman kerja sebagai guru ada, yang pertama itu saya pernah jadi guru SD di Makassar, saya pernah juga guru SMP, kemudian saya pernah guru SMA, saya pernah guru SMK, ya sekarang ini ya juga guru SMK, kemudian kepala sekolah yang saat ini sebagai kepala sekolah SMK Negeri 2 Toraja Utara. Kemudian kemarin tahun-tahun yang lalu saya juga sebagai dosen di UKI Toraja, dulu juga sebagai tutor di UT Toraja. Nah, ini pengalaman saya dalam berkarya di bidang pendidikan. Saya ucapkan selamat bagi anak-anakku, selamat bergabung di SMK Negeri 2 Toraja Utara. SMK Negeri 2 Toraja Utara, ya, biasa kita singkat namanya SMK Datu, ya, SMK Datu, SMK 2 Toraja Utara. Jadi saya sebagai pimpinan mengucapkan welcome to join us. Selamat bergabung di SMK Negeri 2 Toraja Utara. Nah, peserta MPLS yang saya kasihi, dari profil sekolah ini kita tentu akan mengenal namanya visi dan misi sekolah. Ya, apa visi dan misi dari SMK Negeri 2 Toraja Utara? Ya, saya akan menjelaskan visi dan misi dari SMK kita, SMK Negeri 2 Toraja Utara. Yang pertama, visinya, ya ini dulu. Ini menyangkut dengan visi. Kalau kita pernah lihat namanya visi itu adalah dari kata vision, yaitu cara pandang seseorang melihat ke depan, cara memandang jauh ke depan. Ya, jadi peserta MPLS, siswa-siswa baru yang masuk SMK Negeri 2 Toraja Utara, visi ini nanti menjadi arah memandu kamu untuk mencapai daripada capaian kamu nanti di SMK Negeri 2 Toraja Utara. Nanti di SMK Negeri 2 Toraja Utara, apa yang akan kamu lakukan kemudian nanti 3 tahun akan datang menjadi apa? Jadi cara pandang kita itu 3 tahun ke depan itu akan menjadi apa kamu? Jadi itulah visi kita, cara memandang jauh ke depan, itulah visi. Nah, kemudian cara seperti kita meneropong jauh ke depan, vision, dari kata vision. Jadi kita meneropong jauh ke depan tentang apa yang akan kamu raih nanti di SMK Negeri 2 Toraja Utara. Nanti ada ke sana adalah sukses. Ya, seakan
3 tahun ke depan ini tamat SMK akan jadi sukses. Sukses di mana? Nah, itulah dari kata vision itu nanti. Nah, kemudian misi. Ya, misi itu bagaimana cara mencapai misi. Apa yang harus kalian lakukan, apa yang kalian dapatkan di SMK Negeri 2 Toraja Utara untuk mencapai visi. Itulah yang dimaksud dengan misi. Ya, apa yang mau dipakai, bagaimana caranya, sarana apa dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan misi. Nah, untuk mencapai itu anak-anakku tentu kita mengenal namanya visi di sekolah ini. Nah, apa visi dari SMK Negeri 2 Toraja Utara? Visinya adalah yang ada 3 kata saja, tetapi mengandung makna yang dalam. Ya, yang pertama itu berbudi, unggul, dan berkompeten. Inilah visi kita SMK Negeri 2 Toraja Utara. Berbudi, unggul, dan berkompeten. Nah, saya akan menjelaskan dari uraian visi ini. Ya, visi yang pertama itu adalah berbudi. Apa yang dimaksud dengan berbudi? Anak-anakku peserta LPLS, ya, berbudi itu memiliki akhlak dan tingkah laku yang baik dalam bertindak. Akhlak dan tingkah laku yang baik dalam bertindak. Nah, akhlak ini berupa apa? Ya, akhlak itu berupa sopan santun dan ramah. Jadi anak-anakku yang bergabung di SMK 2 ini tentu nanti dalam perjalanan nanti selama 3 tahun di SMK Negeri 2 Toraja Utara itu yang akan kalian dapatkan itu adalah kalian dituntut menjadi siswa yang sopan, santun, dan ramah. Ya. Kemudian yang kedua, hormat menghormati. Jadi hormat menghormati terhadap orang tua, guru di sekolah, sesama teman, ya, kepada pegawai yang ada di sekolah, semua yang ada di sekolah, tanpa terkecuali. Nah, hormat menghormati juga itu nanti akan dikembangkan, ya, diperoleh di sekolah, kemudian nanti kalian akan berlakukan di dalam kehidupan siswa-siswa sekalian, baik itu di sekolah maupun yang ada di rumah atau di masyarakat. Nah, yang ketiga dari berbudi ini adalah jujur dan dalam bertindak. Jadi visinya sekolah salah satu berbudi itu adalah memiliki sikap jujur dalam bertindak. Nah, anak-anak itu nanti jujur dalam bertindak, berbuat, ya, baik itu di sekolah maupun di masyarakat atau nanti di dunia industri. Nah, yang keempat, berbahasa baik dengan orang lain. Berbahasa baik dengan orang lain artinya memiliki tutur kata yang baik, tidak kasar, tidak memiliki kata-kata yang bisa membuat orang kecewa, membuat orang sakit hati dan lain sebagainya. Nah, memiliki bahasa yang baik. Nah, yang kelima, murah senyum terhadap orang lain. Ya, tentu anak-anakku nanti dalam berbudi ini, ya, kita penuh dengan senyum kepada banyak orang. Kemudian yang keenam, suka membantu. Ya, anak-anakku nanti suka membantu di sekolah, membantu orang lain yang sangat membutuhkan bantuan. Rajin dan setia pada tugasnya. Kemudian suka menghormati orang lain, sederhana, suka bekerja keras, tidak banyak menuntut, sehat dan gembira. Nah, ini uraian daripada visi kita yang pertama yaitu berbudi. Nah, visi yang kedua adalah unggul. Ya, jadi anak-anakku, visi yang kedua ini adalah unggul memiliki kelebihan dari orang lain di berbagai bidang. Nah, anak-anakku masuk di SMK Negeri 2 Toraja Utara ini tentu ada keinginan dan ada harapan. Nah, salah satunya tentu ingin unggul. Unggul dalam bidang apa? Nah, yang pertama adalah kita unggul. Yang pertama dalam bidang
ya, unggul dalam prestasi. Ya. Kemudian unggul dalam pekerjaan. Nanti anak-anakku kalau sudah tamat dari sini dan ada yang langsung bekerja, tentu nanti diharapkan di dunia industri, dunia kerja itu akan unggul di tempat kerja. Nah, keunggulan itulah yang akan ditonjolkan dalam bekerja. Kenapa? Karena tentu banyak persaingan yang ada. Nah, anak-anakku nanti digodok, ditempa di SMK Negeri 2 Toraja Utara untuk unggul dalam bekerja. Nah, yang keempat adalah pikiran dan inovasi. Unggul dalam pikiran dan inovasi, selalu berinovasi, ya, kreatif. Nah, tentu sekarang ini kita membutuhkan pikiran-pikiran atau daya pikir kita itu untuk selalu inovasi. Nah, visi yang ketiga itu adalah berkompeten. Kata visi yang ketiga itu adalah berkompeten. Nah, berkompeten ini memiliki kemampuan yang dapat diandalkan di segala bidang pekerjaan. Ya, anak-anakku nanti memiliki kompetensi yang hebat, kompetensi yang luar biasa. Setelah diberi bidang keterampilan, keahlian di bidang masing-masing, kamu akan dapat berkompeten. Ya, tentu kompeten ini ada hubungan yang pertama menguasai keahlian masing-masing. Nah, anak-anakku, keahlian ada ya 7 macam di sekolah kita ini. Ya, misalnya otomotif TKR. Nah, kamu akan ahli di bidang otomotif. Kamu akan ahli di bidang masing-masing. Yang kedua, memiliki jiwa entrepreneur. Nah, anak-anakku, di sekolah kita SMK Negeri 2 Toraja Utara ini, ya, salah satu proses yang kalian nanti akan alami adalah kamu akan dipersiapkan untuk menjadi tenaga entrepreneur. Tenaga entrepreneur atau tenaga pengusaha. Kamu akan berusaha, ya. Jadi pengusaha muda, young entrepreneur, young entrepreneur. Nah, yang ketiga terserap di dunia industri. Nah, anak-anakku kalau punya kompeten tentu akan terserap di dunia industri atau dunia jasa, ya. Yang keempat, memiliki daya saing. Nah, kamu akan bersaing dengan semua alumni-alumni SMK dimanapun mereka berada. Nah, ada daya saingnya itu kuat. Kalian memiliki daya saing yang sangat kuat. Kemudian yang kelima adalah profesional dalam tugas dan kerja. Nah, nanti anak-anakku kalau tamat di SMK Negeri 2 Toraja Utara tentu ada harapan untuk bekerja. Nah, kalau sudah bekerja, kita harap semua alumni-alumni SMK Negeri 2 Toraja Utara itu punya profesional dalam bekerja. Ya, profesional dalam tugasnya, profesional dalam pekerjaannya. Nah, yang keenam adalah bersaing. Nah, anak-anakku bersaing di perguruan tinggi. Ada anak-anak mungkin akan lanjut ke perguruan tinggi setelah tamat dari SMK Negeri 2 Toraja Utara. Tentu nanti itu akan mungkin ada yang lanjut ke perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi juga ini kalian akan bersaing. Ya. Kemudian anak-anakku, kita masuk di misi. Ya, misi dari sekolah ini ada 6. Ya, sekolah kita ada 6 misi. Yang pertama itu membentuk tamatan yang beriman dan berbudi luhur. Jadi kamu memiliki ya yang anak-anakku nanti kalau tamat berimannya, kemudian berbudi luhur. Yang kedua, membentuk tamatan yang unggul di bidang akademik dan non akademik. Membekali kompetensi. Yang ketiga, membekali kompetensi di bidang teknologi, seni kreatif sesuai dunia kerja. Yang ketiga, membentuk tamatan yang entrepreneur. Ya, ini tadi entrepreneur. Yang keempat, mengelola sekolah dengan sistem manajemen berbasis usaha dan industri. Yang kelima, mengelola sekolah dengan sistem informasi, komunikasi dan teknologi. Yang keenam, mengembangkan kultur sekolah yang sehat, indah dan menyenangkan. Nah, anak-anak ini sebarannya penjelasannya lebih jauh ada, ya, setiap misi itu ada yang mau dicapai. Misalnya anak-anakku ini, yang pertama itu kamu akan dibentuk
menjadi tamatan yang beriman dan berbudi luhur. Apa yang mau dicapai itu? Yang pertama, kamu akan berbuat, ya, bertindak sesuai dengan kepercayaanmu, agama yang kamu miliki, punya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, semua tingkah laku kita didasarkan pada agama kita, kepercayaan kita. Nah, yang kedua dasar dalam membentuk akhlak budi. Nah, membentuk akhlak budi. Kemudian yang ketiga, dasar dalam belajar, dasar dalam merencanakan masa depan. Kunci sukses adalah iman dan takwa. Nah, inilah nanti anak-anakku akan beroleh di SMK Negeri 2 Praja. Yang kedua dari misi itu adalah membentuk tamatan yang unggul di bidang akademik. Nah, anak-anakku di sekolah kita ini, ya, tentu akademiknya diunggulkan, ya, dan non akademik. Nah, yang pertama pembelajaran yang kuat dan disiplin. Untuk mencapai unggul di bidang akademik dan non akademik, tentu ada langkah yang kita mau lakukan. Yang langkah pertama adalah pembelajaran yang kuat dan disiplin. Anak-anakku harus kuat dalam belajar. Anak-anakku harus disiplin dalam belajar. Nah, di sekolah kita ini, anak-anakku, kedisiplinan sangat diutamakan. Mulai masuk dari pintu gerbang masuk, ada satpam, ada piket bersama dengan OSIS itu mengawasi, ya, mengawasi kedisiplinan. Kemudian masuk di dalam pembelajaran di sekolah juga sangat dilakukan itu adalah disiplin. Kemudian semua stakeholder bertanggung jawab. Nah, semua bertanggung jawab untuk unggulnya kita di akademik dan non akademik. Kerjasama yang kuat. Nah, bagaimana mau unggul kalau tidak kerjasama? Ya, ini juga kerjasama. Program yang teratur. Nah, programnya kita juga harus teratur di sekolah kita ini. Kemudian tenaga yang profesional. Ya, guru-guru kamu di sini di SMK Negeri 2 Toraja Utara sudah sangat-sangat profesional di bidangnya. Banyak guru-guru sementara kuliah S2, ya. Kemudian banyak guru-guru sudah juga menjadi asesor di sekolah kita. Di beberapa bidang, ya, asesor sudah muncul di sekolah kita. Asesor itu adalah tim penilai sebuah kompetensi, ya, kompetensi dari anak-anak. Nah, di SMK Negeri 2 Toraja Utara itu sudah beberapa guru sudah menyandang namanya asesor, ya. Kemudian sarana yang standar. Nah, sarana kita di sekolah ini, ya, sudah sangat memenuhi sarana prasarananya, ya. Silakan anak-anakku nanti kalau sudah aktif bisa melihat sarana prasarana. Baik itu di bengkel, sarana pembelajaran praktek, ya, gedung, ya. Dan di sekolah kita ini sudah juga sarana-sarana yang siap berproduksi, ya, produksinya. Selanjutnya membekali kompetensi di bidang teknologi seni kreatif sesuai dunia kerja. Nah, anak-anakku, bagaimana caranya? Ya, sarana prasarana yang standar. Kemudian tenaga guru yang profesional. Siswa diberi ruang untuk mengembangkan keahlian. Nah, di sini anak-anakku akan dituntut untuk mengembangkan itu keterampilannya, kompetensinya di bidang keahlian masing-masing. Anak-anak diberi ruang untuk mengembangkan keahlian apa yang ingin dia buat, apa yang dia ingin lakukan, ya. Kalau itu menyangkut dengan pendanaan, selalu dilapor supaya dibuatkan pendanaannya. Alumni terserap di dunia industri dan jasa. Nah, harapan kita, ya, dari kompetensi di bidang keahlian nanti ini, harapannya itu anak-anakku nanti bisa terserap di dunia industri dan jasa, dapat dipercaya sebagai tenaga kerja yang handal. Ya, tentu, ya, anak-anakku kalau punya kompetensi, punya keahlian, tentu akan diperhitungkan, ya, diperhitungkan di dunia industri. Ya, beberapa dunia industri juga kita sudah kerjasama, tapi nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Nah,
Misi yang selanjutnya adalah membentuk tamatan yang entrepreneur di bidangnya. Nah, entrepreneur itu adalah pengusaha, wirausaha. Ada usaha yang nanti anak-anakku bisa lakukan setelah tamat dari sekolah. Nah, untuk mencapai itu yang dilakukan adalah pembelajaran berbasis usaha. Anak-anakku di SMK Negeri 2 Toraja Utara di samping itu belajar, ya, juga mempersiapkan diri untuk menjadi orang-orang yang bisa membuka lapangan kerja atau bisa berusaha. Itulah yang disebut dengan entrepreneur. Nah, anak-anakku di sekolah ini akan dibentuk kelompok-kelompok entrepreneur mulai dari kelas 2 dan kelas 3. Nanti akan kita bentuk kelompok-kelompok entrepreneur, akan didata dan akan didampingi oleh guru-guru kewirausahaan bersama dengan guru produktif. Kemudian praktek di dunia industri yang terpercaya. Nah, anak-anakku kerjasama dengan dunia industri di sekolah kita ini sangat banyak sekali. Terutama sekolah kita ini satu-satunya sekolah yang membentuk satu bidang wakil kepala sekolah, namanya wakil vokasi dan hubungan kelembagaan IDUKA, industri, dunia usaha dan dunia kerja. Nah, wakil ini memikirkan secara khusus tentang bagaimana kamu akan didampingi, dilayani dalam hal untuk praktek, dalam hal untuk penyelarasan kurikulum, dalam hal untuk kerjasama penyaluran tenaga kerja, dalam hal untuk kelas industri. Juga nanti pemasok-pemasok barang akan kita kerjasama semua ke arah sana, ya, dari dunia industri. Kemudian mitra usaha dengan dunia industri. Nah, mitra usaha sangat banyak. Nanti anak-anak akan lihat mana industri-industri. Nanti kami akan ke dunia industri itu dengan magang atau dengan praktek. Juga guru-guru produktif juga akan dimagangkan di beberapa tempat. Ya. Kemudian yang kelima adalah hubungan dengan komunikasi dengan entrepreneur alumni yang ada. Nah, untuk menjadi tenaga entrepreneur, ada satu kerjasama yang kita lakukan di sekolah ini adalah tetap menjalin kerjasama dengan alumni yang sudah membuka usaha di luar sekolah. Ya, misalnya ya alumni yang sudah buka usaha yang banyak sekarang ini adalah alumni dari Tata Busana. Sudah banyak buka usaha menjahit. Nah, ini nanti akan kerjasama dengan alumni-alumni dalam rangka mendorong anak-anak kami, anak-anak kita di SMK 2 untuk dibimbing bagaimana berusaha di sana, bagaimana membentuk sebuah usaha. Nah, itu dalam bentuk entrepreneur, ya, dalam bentuk entrepreneur. Nah, selanjutnya sekolah mengelola sekolah dengan sistem manajemen berbasis usaha dan industri. Nah, untuk mencapai ke sana beberapa action kita, kegiatan yang dilakukan sekolah. Pertama adalah program pembelajaran adaptif usaha dan industri. Jadi kita menggiring semua pembelajaran adaptif itu, ya, mengarah pada usaha dan industri. Ya, walaupun belajar tentang bahasa Inggris contohnya adaptif, ya, pembelajaran adaptif itu misalnya bahasa Inggris, tetapi nanti diarahkan pada bagaimana bahasa Inggris itu, ya, menyangkut dengan bahasa Inggris yang ada di dunia kerja, dunia usaha, dunia industri. Nah, itu yang digiring ke sana, pembelajaran adaptif, ya. Kemudian yang kedua, sistem pengelolaan berbasis produk. Nah, anak-anakku nanti kalau masuk di SMK Negeri 2 Toraja Utara ini akan diprediksi, akan dibimbing nanti untuk masing-masing siswa memiliki satu produk karya supaya nanti itu kalau tamat bisa dikembangkan, Ya. Kemudian yang ketiga, manajemen produk yang profesional. Produk yang profesional tentunya produk yang profesional ini adanya anak-anakku ini produk-produk yang dilahirkan oleh siswa nanti itu akan kita jual
Itu yang disebut dengan profesional, produk yang profesional, produk yang handal, yang bisa dipercaya oleh orang luar dan bisa orang luar memesan ke sekolah untuk dicetak banyak. Ya, termasuk di otomotif, termasuk di TKJ, ya, komputer. Kalau misalnya di otomotif misalnya, kalau anak-anakku sangat profesional, mengapa tidak kita bisa memasukkan kendaraan ke sini untuk diservis? Ya, diservis. Ya, bisa. Nah, kemudian pengelolaan unit produksi dan kalian diberdayakan. Nah, anak-anakku di sekolah kita ini ada gedung yang khusus untuk memikirkan bagaimana produk-produk itu, produk dari siswa itu disatukan dan dijual. Semua pengunjung ke sekolah bisa menyaksikan dan bisa membeli. Ya, ini arahnya, ya. Ada namanya sekarang bukan galeri tetapi namanya business center. Ada gedung business center yang memang kita menampung semua produk-produk siswa, produk-produk kamu untuk kita jual ke pasaran. Tentu itu sudah menjadi screening, sudah di screening apa layak dijual atau tidak layak dijual. Kemudian mitra dengan dunia usaha dan industri ini banyak sekali. Mitra kita sementara ini vokasi menjejaki di perusahaan-perusahaan yang besar berskala nasional bahkan internasional. Kemarin vokasi ke Makassar menghubungi kedutaan Jepang. Nah, itu menjejaki bagaimana nanti kerjasama dengan dunia luar negeri, terutama negara Jepang. Ya. Kemudian yang kita kembangkan sekarang ini adalah Bluetooth. Nah, ini sedikit saya jelaskan. Sekolah kita ini sekolah yang mengelola dengan sistem Badan Layanan Usaha Daerah Bluetooth. Nah, ada kaitannya tadi dengan produk-produk yang dihasilkan oleh anak-anak kita. Produk-produk itu nanti diarahkan ke arah Bluetooth, dikelola secara Badan Layanan Umum Daerah yang memang pembinaannya ini, pendampingan itu langsung dari Provinsi Sulawesi Selatan. Binaan dari Provinsi Sulawesi Selatan yang nanti segala produk-produk itu dibuat dan dikelola secara Badan Layanan Usaha Daerah. Ya, pengelolaannya ada tim khusus untuk memikirkan bagaimana pengembangannya. Nah, itu. Kemudian mengelola sekolah dengan sistem layanan informasi. Nah, cara mencapainya ke arah sana itu yang pertama program pengelolaan administrasi secara berbasis teknologi. Jadi anak-anakku semua nanti di sekolah kita ini semua administrasi dikelola secara teknologi. Ya, jadi tidak lagi secara manual, tetapi semua pengelolaannya secara teknologi. Ya, baik itu melalui Android. Ya, kami kalau kita sekolah ini pengelolaan pembelajaran saja, ujian-ujian, semester-semester, ya sudah berbasis Android. Semester dilakukan berbasis Android, berbasis komputer. Itu sudah 4 tahun yang lalu, ya kita sudah melakukan itu. Mulai dari semester, ya setiap semester, setiap ujian yang dulu ada, ya kita semua berbasis Android. Atau berbasis komputer juga. Nah, yang kedua tersedia tenaga yang handal di bidangnya. Nah, anak-anakku di teknologinya kita di sekolah ini sangat bagus, ya pengelolaannya di bidang teknologi. Yang ada di sini TKJ jurusan multimedia, kemudian di Sindik ada Sindik ruangan yang memang sudah siap. Sarana prasarana yang standar mendukung dengan layanan informasi dan komunikasi. Kemudian pembelajaran berbasis website ini sudah lama ya, apalagi masa daring sekarang tetap kita. Di sekolah kita ada website khusus, ya website khusus. Silakan membuka website kami, website sekolah. Apa yang ada di situ? Semua ada di situ. Ya, silakan lihat di situ. Kemudian sistem komputerisasi yang kuat dan terpercaya. Nah, komputer itu ya kalau SMK, khusus SMK 2 itu bagian yang sehari-hari itu
biasa saja kita lakukan. Ya semua bersistem komputerisasi. Nah, kultur sekolah yang sehat, indah dan menyejukkan. Nah, ini ada anak-anakku di sekolah ini untuk mencapai sekolahnya yang sehat, indah dan menyejukkan. Langkah-langkah yang pertama kita lakukan di sekolah adalah penataan pintu gerbang yang indah. Ya, itu nanti akan kita lakukan. Penataan halaman dan taman yang indah dan asri. Sirkulasi udara yang sehat, ruangan yang tertata rapi, kebersihan yang standar, kesadaran diri dalam kebersihan, budaya lisa. Ini lisa panjang dari lihat sampah ambil. Jadi siapa saja yang lihat sampah ambil. Saya ke sekolah lihat sampah ambil. Nah, ada kebiasaan kita di sekolah ini. Nah, anak-anakku yang siswa baru yang baru masuk di sekolah, ada budaya pungut sampah. Pungut sampah di sekolah itu contohnya seperti ini. Semua warga sekolah, bukan hanya siswa ya, warga sekolah setelah mau pulang dari sekolah, di pintu gerbang disiapkan tempat sampah dan wajib membawa sampah, menitip sampah di situ. Nah itu, ambil sampah dan pungut, ya letakkan sampah itu di tempat sampah di pintu gerbang sebelum keluar dari sekolah. Wajib bagi semua, bukan hanya siswa tetapi guru, pegawai, semua warga sekolah. Ya, bebas asap rokok dan pencemaran lainnya. Nah, di sekolah kita ini tidak ada yang merokok, ya kecuali ada beberapa tempat disiapkan khusus pada pegawai yang memang ya ada tempat khusus. Kemudian kebersihan ruangan WC yang standar. Nah, standar kita di pengelolaan WC itu ya ini kita sangat utamakan. Ada karyawan khusus yang memang mengurus WC itu. Ya, bisa anak-anak nanti lihat WC-WC-nya kita itu bagaimana, ya, apakah standar atau. Nah, anak-anakku, itulah visi dan misi tadi. Penjabarannya sudah, ya, yang mau dicapai di sekolah kita. Nah, ada kebijakan mutu, semboyan-semboyan yang ada di sekolah ini namanya bersahaja. Anak-anakku nanti masuk di sekolah, oh ada kata bersahaja. Apa itu bersahaja? Yang membangun semangat diri untuk melakukan. Yaitu pertama adalah bersih, santun, harmonis, dan jaya. Nah, selalu bersih, ya, selalu santun, selalu bekerja secara harmonis, dan apa yang mau dicapai itu akan berjaya, akan mencapai tujuan sasaran yang disebut dengan kita berjaya atau kita mencapai hasilnya. Nah, bersih saya kira ada penjelasan tadi, ya. Nah, salah satu lingkungan kita anak-anakku ya di sekolah kita ini, ya kalau yang sebelah itu ya pernah meraih beberapa prestasi. Sebenarnya banyak prestasi yang kita sudah raih di sekolah kita ini, ya banyak prestasi yang kita raih di sekolah kita ini. Ada banyak sekali pengembangan prestasi. Selain itu ekstrakurikuler yang dilakukan, juga ada namanya pengembangan prestasi. Pengembangan prestasi dipikirkan khusus oleh tim pengembang prestasi. Tim pengembang prestasi itulah yang mempersiapkan siswa yang memang unggul, berbakat untuk siap. Nah, satu lagi di sekolah kita itu yang sangat penting, yang sangat ini adalah bursa kerja. Di sekolah kita ini ada ruangan bursa kerja, di mana anak-anakku nanti banyak bertanya tentang lowongan kerja. Kalau taman nanti di SMK ini ada ruangan khusus untuk konsultasi dengan yang pengelola bursa kerja untuk mendaftar kamu di situ dan diarahkan untuk masuk ke dunia kerja. Pembimbingannya di dalam konsultasinya di bursa kerja. Nah, perlu diingat anak-anakku di sekolah ini sudah kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja. Bursa kerja sudah kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, yang nanti akan penyalurannya ke sana. Contoh ya, akan diurus bursa kerja nanti kartu kuningnya, akan diurus semuanya kelengkapan karena kerjasama dengan dunia kerja itu sudah ada di sekolah kita. Karena itu anak-anakku, ya sekolah kita ini memang mempersiapkan anak-anakku untuk siap kerja. Diharapkan ya 75%
atau 80% bisa bekerja. Ya 20% itu nanti arahnya adalah untuk ada yang kursus, ada yang mau lanjut ke perguruan tinggi. Jadi beberapa hal yang kita sudah lakukan di sekolah ini, ya, di sekolah dalam rangka pengembangan prestasi. Nah ini pernah juara 1 tata busana di tingkat provinsi, fashion show, ya. Ini salah satu saja yang kita tampilkan, masih banyak. Kemarin kita ikut lomba festival seni, ya, itu juara 2, ya, di seni Solo, tari, kemudian film. Nah, salah satu keunggulan juga di sekolah kita ini adalah film. Di sekolah kita ini ada namanya Studio Mini. Studio Mini itu yang mendorong anak untuk berwirausaha dalam hal pengelolaan. Ini dalam pengelolaan dulu, ya, pada layanan umum daerah. Ke depan ada Studio Mini sekolah kita, nanti akan kita kembangkan. Salah satu pengembangannya di Studio Mini itu adalah pengambilan foto-foto. Nah, ini sekolah maupun semua guru. Kemudian pengambilan video. Nah, itu akan kita kembangkan ke depan dalam rangka pengembangan. Jadi anak-anak kita itu terbiasa ambil video, gambar, film, kemudian dibuatkan dan akan nanti menjadi pelatihan sekaligus anak-anak sudah menghasilkan. Ke depan ini video kita sangat lengkap, ada drone juga, video drone diambil dari atas, kemudian ada video. Kita sudah melengkapi semua yang ada di studio multimedia. Ya, satu-satunya sekolah yang memiliki jurusan multimedia di Toraja ini adalah sekolah SMK Negeri 2 Toraja Utara. Yang memiliki pengembangannya itu adalah ada studio mininya, studio mini. Ya. Jadi itu yang kemudian lingkungan, salah satu lingkungan ini yang saya paparkan ini sangat asri, ya. Tinggal anak-anakku nanti kalau masuk di SMK Negeri 2 Toraja Utara, tolong dijaga, ya, lingkungannya, ya. Kemudian anak-anakku nanti terbiasa memungut sampah, di mana saja ada sampah dipungut dan lain sebagainya. Sehingga lingkungan ini tidak ada sekolah yang seperti ini, ya, sangat asri. Mungkin itu yang saya sampaikan, ya. Terima kasih semua peserta MPLS yang ada di rumah, di mana saja menyaksikan MPLS secara daring ini. Silakan disimak, diputar-putar terus sehingga lebih dikenallah sekolah kita ini, SMK Negeri 2 Toraja Utara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pemaparan materi profil sekolah yang disampaikan oleh Bapak Kepala Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Toraja Utara. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Kiranya apa yang disampaikan ini boleh berguna bagi anak-anak kita, khususnya bagi siswa kelas 10 di SMK Negeri 2 Toraja